Saya awali dari sini ya. Tentang akhlak beliau ini dari Syekh A'id Al-Qarni. Di kitab Muhammad Ka'annaka Tarohu. Rasulullah itu manusia yang terpuji sejak namanya. Namanya sendiri memang artinya yang terpuji. Jadi kata beliau, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang sesuai dengan orangnya, julukan yang sesuai dengan simbolnya, dan sifat yang sesuai dengan keteladanannya. Dalam dirinya terhimpun semua hal terpuji, meraih semua kemuliaan, menguasai norma-norma kebaikan, tiada tandingan dalam keteladanannya, dan mempunyai keistimewaan dalam kepemimpinan. Ini kita awali dari nama. Ternyata sejak nama beliau itu memang sudah terpuji. Jadi antara bungkus dan isinya tidak selisih. Namanya Muhammad, orangnya terpuji. Mungkin di masjid ini malam hari ini yang hadir yang namanya Muhammad banyak. Semoga casing dan isinya sama ya. Ya amin lah ya. Jadi kan banyak yang casingnya Apple, isinya beda. Jadi kalian saya yakin namamu itu baik-baik semua. Orang tuamu memilihkan nama juga baik. Tinggal kamu buktikan bahwa bungkusmu tidak menipu. Nanti namanya Soleh, anaknya pencilaan, kurang ajar, nyebeli, tidak nyambung. Ya, nanti namanya Latif, lemah lembut, tapi tiap hari meso, tiap hari ngomong keras, tidak nyambung. Casing dan isi tidak cocok. Tapi kalau Rasulullah, bungkusnya sama isinya nyambung. Kelop sudah. Memang oleh Allah skenario nya dibikin seperti itu. Sejak beliau kecil, pas nama yang dipilih oleh kakek beliau ya Muhammad. Orangnya ya terpuji. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum ke akhlak ya, saya pelan-pelan saja. Kalau ini ciri fisiknya, ada banyak kitab yang membahas fisiknya Rasulullah. Tapi ini kalimat di kitab ini menarik. Ini yang nulis Syekh Said bin Abdul Qadir dalam kitabnya, judulnya Al-Ayatul Bayyinat fi A'dha'ir Rasulillah min Mu'jizat. Jadi ini menarik, kitab ini isinya anggota tubuhnya Rasulullah itu bagian dari mukjizat. Karena memang luar biasa. Rasulullah itu sosoknya, kalau di banyak kitab disebut, kalau dekat dengan orang tinggi, beliau tidak kelihatan pendek. Kalau dekat dengan orang yang pendek, beliau tidak kelihatan terlalu tinggi. Nah itu, ini di situ dijelaskan di kitab itu. Ya bagian dari mukjizatnya Rasulullah. Ya kalau kita kan tidak. Kalau saya ini dekat dengan orang tinggi, hilang. Jadi karena saya pendek, dekat dengan orang pendek baru setara. Oke. Untungnya kalau hujan banyak petir saya selamat. Yang tinggi dulu yang kena. Ruginya kalau banjir. Kalau banjir kena duluan. Oke. Kalimatnya Syekh Said bin Abdul Qadir menarik. Allah menciptakan Muhammad dengan bola mata yang hitam, memancarkan keteduhan. Yang kalian garis bawahi keteduhannya. Jadi ya bola mata hitam itu indah, tapi indah yang teduh. Bulu mata yang lentik, alis yang panjang, tapi dari situ memancar aura lembut, bersih, dan bercahaya.
Nah, itu garis bawahi 3 kata yang terakhir ini. Tidak sekedar bulu matanya lentik atau alisnya panjang, tapi lembut, bersih, dan bercahaya. Wajah beliau sangat tampan dan indah, memancarkan cahaya bak bulan purnama. Bayangkan melihat bulan purnama ya, terang tapi tidak silau. Bandingkan melihat matahari misalnya, kalian menantang matahari sulit, silau. Sama-sama terangnya, tapi kalau bulan purnama tidak. Rasanya indah. Jadi ya mungkin minggu depan lah, coba tanggal 14-15 itu waktu puncak-puncaknya rembulan. Coba kalian keluar melihat ke atas. Sekarang jarang ya yang punya kesadaran alam kalau waktu purnama keluar atau waktu puncak-puncaknya keindahan. Kalau di kitabnya Imam Ghazali itu yang tentang keajaiban ciptaannya Allah itu, setiap yang ada di sekelilingmu alam ini ada manfaatnya. Nah, manfaatnya benda-benda langit itu yang saya ingat, kalau kalian menatap benda-benda langit ke atas, batinmu jadi tenang. Kalau kalian sedang sedih, suntuk, galau, coba sekali-sekali lihat ke atas, luasnya langit, indahnya bulan. Oh, itu bisa melembutkan hati, bisa meneduhkan hati. Apalagi kalau pas lagi kangen kalian. Oh, itu bisa jadi sentimental. Nah, Rasulullah punya cahaya bak bulan purnama itu. Terang, memancar, tapi indah dilihat. Rambut yang ikal, hidung yang mancung, pipi yang putih bersih, bibir dan mulut yang indah, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, rangkaian gigi yang rapi, bersih. Itu semua kuncinya di belakang. Senantiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menenteramkan siapa saja yang mendengarkannya. Seindah apapun karakter fisikmu, kalau yang belakang itu tidak ada, nilainya jatuh banyak. Misalnya kalian cakepnya luar biasa, tapi begitu kalian ngomong, orang langsung geleng-geleng kepala kan sering. Cakep banget. Begitu ngomong lu kok misuh-misuh terus. Wah kok anu terus kan. Kalian kan langsung ilfil itu kan. Jatuh persepsi. Nah, khasnya Rasulullah itu wajahnya indah, tapi kata-katanya kalau ngomong menenteramkan siapa saja. Leher jenjang, beliau berkulit putih, badan ideal gagah. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Dadanya bidang. Lengan tangan beliau kekar, telapak tangan lebar, jemarinya panjang. Betis beliau kokoh, kuat, tegap, dan penuh semangat. Nah, yang terakhir ini bagian untuk menunjukkan beliau ya tegas dan penuh semangat dalam perjuangan. Jadi kondisi fisik beliau itu nyambung dengan misi yang harus dijalankan, dengan misi risalah beliau. Jadi kita bisa membaca akhlak, karakter, dan misi risalah itu bahkan dari postur tubuh beliau. Itu yang disebut tadi, kalau Syekh Said tadi kan, bahwa anggota tubuhnya Rasulullah itu juga mukjizat. Jadi melihat kaki beliau yang kokoh, tangan beliau yang kokoh, itu tergambar bahwa perjuangan yang penuh semangat, yang mantap, yang tegas. Melihat indahnya wajah beliau, tergambar kata-kata yang lembut, dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada yang tertarik dengan kitab itu.